agung, peristiwa yang begitu mulia, kejadian yang begitu luhur, perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, perjumpaan kekasih dengan kekasih, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Banyak sekali para ulama-ulama salaf yang dimana beliau-beliau mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, yang disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj, karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi juga. Itu kalau kitab Daw'us Siraj biasanya daerah Jawa Barat, daerah Banten. Kalau masuk bulan Rajab, santri-santri salaf, pondok-pondok pesantren salaf, kiai-kiai salaf pasti ngaji pasaran mengkhatamkan kitab tersebut. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab dihasyiahkan, nama hasyiahnya Hasyiah Ad-Dardir. Kalau ulama-ulama Betawi zaman dulu, kiai-kiai Betawi zaman dulu, kalau bulan Rajab itu beliau-beliau bersama santri-santrinya pasti ngajinya kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyya fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Nah, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi engkau pelajari, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab banyak ustadz, kiai, penceramah sekarang itu ketika menjelaskan Isra Mi'raj nggak benar, menjelaskan Isra Mi'raj salah, bikin sesat umat, bikin umat bodoh. Contoh, ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada penceramah menjelaskan Isra Mi'raj seperti ini. Dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril datang membawa cawan yang terbuat dari emas yang berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab yang keras. Pernah apa tidak dengar penceramah ngomong seperti itu?
Yang keras, pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Sering apa tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau ulama atau dai atau penceramah siapapun menjelaskan seperti itu ulama goblok. Saudara-saudara, orang awam, andaikan saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ. Orang awam akan berpikir bagaimana? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Makanya kalau menjelaskan itu, kalau memberikan sesuatu itu, berikan penjelasan yang sesuai dengan kadar otak bagi pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Ini ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran. Akhirnya nanti orang awam disangkanya hati Nabi kotor. Saudara-saudara, jangankan hati Nabi. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat dijelaskan, darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanah Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi awas, hati-hati kalau mau membicarakan tentang Nabi Muhammad, harus hati-hati. Harus ada maroji, harus ada landasan, harus ada sandaran, harus ada referensi. Pakai kitab apa, kitab apa, kitab apa. Jangan congor asal nyeblak baik. Ya sekarang kan orang awam kan kalau bilang hati Nabi dibersihkan. Pemikiran orang awam sesuatu yang dibersihkan sebelumnya apa? Disucikan. Hati Nabi disucikan. Berarti sebelumnya nggak suci dong. Banyak kan penjelasan seperti itu. Nah terus kenapa hati Nabi dibersihkan? Hati Nabi itu dibelah 3 kali, saudara-saudara. Dada Nabi dibelah 3 kali. Bukan berarti hati Nabi kotor, itu namanya tajdid. Tajdid, memperbaharui. Sesuatu yang bersih dibersihkan lagi. Sesuatu yang suci disucikan lagi. Tamsilnya, contohnya, ente punya wudu, suci kan? Bersih kan? Terus wudu lagi. Ya begitu contohnya. Jadi awas kalau berbicara tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ente pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Karena saya nggak lama, insya Allah ente bakal dapat pemahaman yang jelas tentang Isra Mi'raj. Intinya saja. Inti Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah bil jasad war ruh yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya. Ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu fil manam, cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh. Kenapa? Karena di situ Allah pakai lafaz subhanalladzi asra bi 'abdihi, abd, hamba. Al-abd, hamba yang utuh. Ra'a bi 'alatil ain, sami'a bi 'alatil udun, takallam bi 'alatil lisan, masaka bi 'alatil yadain, masya bi 'alatil rijlain, syaqa bi 'alatil qulub. Yakni hamba yang utuh. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Saya tanya, apakah bisa kalau cuma ruh doang melihat dengan alat mata? Bisa nggak? Sebaliknya, jasad doang tanpa ruh melihat dengan alat mata, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti jasad dan ruh. Bil jasad, jasadnya, ruhnya dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama, Al-Imam Al-Qastallani mengatakan, mana lebih mulia, sandal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak bisa berjumpa langsung